Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat cara atau tutorial untuk membuat lampu di rumah Anda bisa hidup dan mati sendiri ketika malam dan siang hari. Baiklah, alat-alat yang akan gunakan yaitu obeng. Yang kedua yaitu lampu itu sendiri. Yang ketiga yaitu adaptor. Yang kelima yaitu steker. Keenam yaitu fitting. Yang keenam yaitu LDR switch sensor cahaya. Yang ketujuh yaitu sensor LDR. Dan yang terakhir tentunya yaitu kabel itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menghubungkan rangkaian tersebut agar bisa digunakan untuk membuat lampu di rumah Anda bisa hidup dan nyala sendiri ketika malam dan siang hari. Yang pertama yaitu colokkan lampu ke fitting ini seperti biasa. Seperti ini. Yang kedua yaitu kita hubungkan kabel ini ke fittingnya. Seperti ini. Yang ketiga yaitu kita hubungkan fitting ini ke steker. Baiklah. Ini kabel yang tadi kita hubungkan. Ya, seperti ini. Untuk yang fitting tadi kita hubung steker ke satu kabel, dan satu kabelnya kita hubungkan ke switch sensor LDR ini. Baiklah, seperti ini. Ini yang terhubung ke fitting tadi, dan satunya, satu kabel ini juga terhubung di switch sensor LDR tersebut. Jadi ada satu kabel yang terhubung ke fitting dan satu kabelnya terhubung ke switch LDR sensor ini. Juga ada satu kabel yang terhubung ke steker dan satu kabelnya lagi terhubung ke switch LDR ini. Baiklah, kita pasang kembali. Ini dia yang terhubung tadi. Ada satu yang terhubung ke steker. Ini dia. Dan ada satu lagi terhubung ke fitting ini. Baiklah, kita sedikit dieratkan. Ya, seperti ini. Dan tentunya kita akan menghubungkan sensor LDR ini ke switch sensor cahaya ini. Kita ini colok seperti biasa. Ini sebagai sensornya nanti, ini dia. Dan kita hubung adaptor sebagai untuk menghidupkan switch LDR ini. Di sini. Kita hubungkan. Baiklah, kita akan mencobanya. Yang pertama kita colokkan adaptornya untuk melihat apakah switch LDR sensor ini hidup. Merah menandakan bahwa sensor tersebut hidup. Lampu merah ini menandakan bahwa sensor tersebut hidup. Yang kedua, kita cocokkan lampunya seperti ini. Dan kita akan uji coba sensor LDR ini. Sensor LDR ini bekerja jika saat gelap ia akan menyala, dan jika saat terang dia akan mati. Ini gelap, kita akan coba. Hidup. Karena di sini ruang gelap, maka dia hidup. Atau bisa kita jelaskan ketika malam hari saat cahaya tidak ada, maka dia akan hidup. Dan ketika terang atau siang hari,
dia akan mati. Jadi hidup, gelap, hidup, terang, mati. Ketika malam, hidup, ketika siang, mati. Baiklah, itulah cara untuk membuat lampu di rumah Anda bisa menyala di malam hari secara otomatis dan mati di siang hari menggunakan sensor LDR. Dan juga video ini saya menjelaskan tentang cara kerjanya atau cara merangkai dari sensor LDR tersebut. Baiklah, itu mungkin dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari liquid water level sensor ini. Baiklah, alat-alat yang saya gunakan di sini ada pompa, tentunya ada liquid water level sensor ini, ada relay, dan ada adaptor. Pertama, saya akan jelaskan prinsip kerja dari liquid water level sensor ini. Ketika ketinggian atau level air naik, dia akan mengangkat bandul ini secara otomatis terbuat dari magnet ke atas, dan ketika pada saat posisi level sensor tersebut akan mengaktifkan pompa. Di sini saya menggunakan pompa. Anda bisa menggunakan buzzer, bisa menggunakan lampu LED, dan di sini saya menggunakan pompa sebagai pemberi tanda bahwa bandul ini telah berada pada posisi level sensor. Jadi saya ulangi lagi, ketika bandul ini berada pada posisi level sensor, maka sensor tersebut akan mengaktifkan pompa ini sebagai pemberitahu bahwa bandul ini telah berada pada posisi level sensor. Baiklah, saya akan menjelaskan cara merakit dari level sensor ini. Yang pertama, di sini ada VCC dan ada in. Jadi yang VCC kita hubungkan pada salah satu kabel dari liquid water level sensor ini, dan satunya kita hubungkan pada in di relay pada salah satu kabel pada liquid water sensor ini. Dan pompa ini satu kita hubungkan pada relay dan satunya kita hubungkan pada adaptor dan juga pada liquid water level sensor ini. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari liquid water level sensor ini. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan untuk menguji coba liquid water level sensor tersebut. Jadi ketika di sini saya telah memasang liquid tersebut pada wadah ini dan juga pompanya. Jadi ketika bandul tersebut naik dan berada pada posisi level sensor, pompa dari sini akan menyala dan mengeluarkan air dari sini. Baiklah, kita akan mencobanya. Kita akan menaikkan level air ini. Dilihat. Maaf, sebelumnya saya akan mencolok ini terlebih dahulu. Kalau dilihat sini, bandulnya naik secara otomatis, dan ketika berada pada posisi level sensor dia akan menyalakan pompa dan akan mengeluarkan air dari sini. Kalian lihat dan lihat, bisa lihat sendiri dia telah menyalakan pompa tersebut secara otomatis, dan ketika pompa ini mengeluarkan air, dan ketika volume air tersebut menurun, maka bandul tersebut akan mati secara otomatis. Jadi ketika bandul tersebut berada pada posisi level sensor, dia akan menyalakan pompa dan mengeluarkan air dari sini, dan ketika air tersebut telah berada pada posisi turun dari level sensor, maka pompa tersebut akan mati. Demikian prinsip kerja dari liquid water level sensor tersebut. Jadi ketika bandul tersebut naik berada pada posisi level sensor, maka dia akan menyalakan alat pemberitahu tersebut, bisa pompa, bisa buzzer, dan juga bisa lampu LED. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari liquid water level sensor ini. Jadi alat-alat yang saya gunakan di sini ada adaptor, ada pompa mini, ada
relay, tentunya ada liquid water level sensor atau sensor air. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari liquid water level sensor ini. Jadi ketika bandul yang terbuat dari magnet ini naik secara otomatis karena volume ketinggian air meningkat, seperti ini, dia akan naik secara otomatis ketika volume air meningkat. Dan ketika dia pada posisi level sensor, maka dia akan mematikan pompa mini ini. Jadi ketika dia pada posisi ini, pompa ini akan mengisi air pada suatu bak atau suatu wadah, dan ketika air itu volumenya naik dan dia mengangkat secara otomatis bandul yang terbuat dari magnet ini seperti ini secara otomatis, dan dia pada posisi level sensor, maka dia akan mematikan pompa mini ini. Jadi saya akan menjelaskan cara merakitnya. Yang pertama, kita hubungkan pompa mini ini pada relay dan juga pada adaptor, dan juga kita hubungkan liquid water level sensor ini hubungkan pada relay dan juga pada adaptor, dan juga pada pada relay dan adaptor ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika volume air meningkat secara otomatis mengangkat bandul ini ke atas, dan ketika pada level sensor, dan ia akan mematikan pompa ini. Baiklah, saya akan memberi atau mendemonstrasikan prinsip kerja dari liquid water level sensor ini. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya telah memasukkan air ke wadah ini dan juga ada pompa di dalamnya, dan juga saya telah memasang liquid water level sensor ini pada wadah ini. Jadi saya menjelaskannya lagi. Jadi pompa ini akan hidup ketika adaptornya saya colok, dan dia akan mengalir air ke wadah ini, dan ketika level air menaik dan mengangkat bandul ini secara otomatis, dia akan mematikan pompa tersebut. Dapat dilihat di sini. Dapat dilihat di sini, air pompa menyala dan menghidupkan airnya. Dapat dilihat. Lihat di sini, dia menghidupkan air dan dia kita lihat ketika tinggi volume air meningkat, dia akan mengangkat bandul yang terbuat dari magnet ini secara otomatis, dan ketika berada pada posisi level sensor, ia akan mematikan dia akan mematikan pompa ini. Lihat naik secara otomatis. Lihat air di sini berkurang. Kita lihat ketika bandul tersebut berada pada posisi level sensor, ia mematikan pompa tersebut. Jadi ketika liquid water level sensor itu berada pada posisi level sensor, dia akan mematikan pompa tersebut. Jadi prinsip kerjanya, ketika bandul itu berada pada posisi level sensor, dia akan mematikan pompa tersebut, dan pompa tersebut tidak akan menyala untuk mengaliri air ke wadah tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai liquid water level sensor ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali prinsip kerja dari liquid water level sensor ini. Tapi alat-alat saya gunakan di sini tentunya ada liquid water level sensor, ada pompa mini, dan juga ada adaptor. Yang beda dari video ini dengan video-video sebelumnya, yaitu di sini saya tidak menggunakan relay. Jadi saya langsung menghubungkan sensor ini dan juga pompa ini langsung ke adaptor. Jadi saya akan menjelaskan prinsip kerja ini. Jadi ketika bandul ini berada pada posisi seperti ini, maka pompa ini akan menyala, pompa mini akan menyala untuk mengisi suatu wadah, dan ketika wadah itu penuh atau ketika bandul ini sudah terangkat secara otomatis karena ketinggian air,
dan berada pada posisi level sensor, maka pompa tersebut akan mati. Saya ulangi kembali. Jadi ketika bandul ini berada pada posisi seperti ini, maka pompa ini akan menyala. Dan ketika bandul ini berada pada posisi level sensor, maka sensor ini akan mematikan pompa ini. Jadi saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan bagaimana cara kerjanya. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan alat tambahan. Saya telah memasukkan pompa ini ke dalam wadah yang berisi air untuk mengaliri air ke wadah ini. Jadi ketika pompa ini atau ketika bandul ini berada pada posisi tidak level sensor, maka pompa ini akan menyala, dan ketika bandul ini berada pada posisi level sensor, maka pompa ini akan mati. Kita akan menghidupkannya. Dapat dilihat di sini, bandul ini tidak berada pada posisi level sensor, maka dari itu pompa ini menyala. Dan dapat dilihat di sini, air mengangkat bandul ini secara otomatis. Dapat dilihat, pompa menyala karena bandul tidak berada pada posisi level sensor. Dan ketika pada posisi level sensor, maka pompa itu akan mati. Dapat dilihat. Dapat dilihat di sini, pompa mati dikarenakan bandul berada pada posisi level sensor. Jadi ketika bandul tidak berada pada posisi level sensor, maka pompa ini akan menyala, dan ketika bandul berada pada posisi level sensor, maka pompa ini akan mati. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang flame detector ini, prinsip kerja dari flame detector ini. Tapi di sini saya menggunakan dua output. Jadi di sini saya menggunakan dua relay. Biasanya pada video sebelumnya saya hanya menggunakan satu relay. Jadi prinsip kerjanya yaitu untuk inputnya saya menggunakan satu sensor, dan sensor ini akan, bila dia aktif saat dia mendeteksi api di depannya, maka dia akan mengaktifkan dua relay ini yang telah terhubung. Satu relay terhubung pada pompa dan satunya lagi terhubung pada buzzer. Jadi alat-alat yang saya gunakan di sini tentunya ada flame detector, ada buzzer, dan ada pompa mini dan adaptor. Jadi saya di sini akan menjelaskan cara merangkainya. Jadi kita hubungkan, di sini ada VCC dan juga di sini ada VCC. Kita hubungkan dan kita hubungkan pada adaptor, dan juga di sini ada GND, di sini juga ada GND. Kita hubungkan menjadi satu dan kita hubungkan pada adaptor ini. Dan juga di sini ada DO, dan sini ada in 1, in 2, in 3, in 4. Di sini kita menggunakan dua relay. Jadi kita hubungkan in 1 dan in 2 ini pada DO pada sensor ini. Dan juga untuk pompa ini kita hubungkan pada relay yang pertama, dan satunya lagi kita hubungkan pada adaptor. Dan juga untuk buzzer kita hubungkan pada relay kedua, dan satunya lagi kita hubungkan pada adaptor. Baiklah, kita akan uji coba terlebih dahulu. Dapat dari sini lampu flame telah menyala karena saya telah mencolokkan pada adaptor. Baiklah, kita akan coba. Dapat dari sini adaptor buzzer dan pompa menyala, dan juga di sini ada tulisan in 1 dan in 2-nya telah menyala. Jadi in 1 dan in 2 ini menyala dikarenakan sensor ini telah mendeteksi api di depannya. Jadi dia akan menghidupkan dua relay ini, dan relay ini satu akan terhubung pada pompa dan satu lagi akan terhubung pada buzzer ini, dan akan memberitahu bahwa telah terjadi api atau telah ada api di depannya. Dan juga buzzer ini dan juga pompa ini akan mematikan api tersebut. Baiklah, kita akan uji coba dengan api yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan dan bahan. Di sini saya telah memasukkan pompa ini ke dalam wadah yang telah saya isi air.
Dan juga di sini ada lilin sebagai sumber api nanti. Dan saya telah mencolokkan adaptornya, dapat dilihat sini filmnya menyala, dan kita akan hidupkan api terlebih dahulu. Dapat dilihat sini apinya menyala, dan kita akan letakkan di sini. Dan kita akan dekatkan pompa ini mengarah langsung ke apinya, dan kita akan dekatkan flame ini ke apinya. Kita akan coba. Dapat dilihat di sini apinya padam karena sensor ini telah mendeteksi api dan telah mengaktifkan relay ini. Dan relay ini mengaktifkan pompa, dan satunya lagi mengaktifkan buzzer ini. Kita akan letakkan seperti ini. Baiklah, saya akan jelaskan kembali. Jadi ini akan mendeteksi api di depannya dan akan mengaktifkan relay yang pertama, dan akan mengaktifkan pompa, dan yang kedua dan relay kedua akan mengaktifkan buzzer ini. Baiklah, sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah menyiapkan satu rangkaian. Jadi di sini saya telah menyiapkan sebuah rangkaian yang air di sini akan selalu beregulasi selama adaptornya saya colok. Jadi di sini ketika adaptornya saya colok ke listrik, maka pompa yang ada dalam wadah ini akan menyala, mendorong air ke wadah ini, dan di wadah ini air akan meningkat secara otomatis, dan bandul juga akan naik secara otomatis. Dan ketika berada pada posisi level sensor, maka pompa ini akan mati dan air akan keluar secara otomatis dikarenakan di sini saya telah memasang pipa selang di sini, jadi air akan keluar dari sini. Jadi ketika air turun dan bandul juga turun, maka pompanya akan hidup kembali, begitu terus menerus. Jadi saya ulangi lagi, jadi ketika saya mencolok adaptornya, pompa akan menyala dan mengangkat bandul secara otomatis karena ketinggian air meningkat. Dan ketika airnya keluar dari sini, pompa tersebut akan menyala kembali dan akan mati kembali ketika bandul berada pada posisi sensor, begitu seterusnya. Baiklah, kita akan colokkan adaptornya. Dapat dilihat di sini pompa menyala dan mendorong air ke wadah ini. Dapat dilihat di sini air meningkat dan air telah keluar juga dari selang ini. Kecepatan pada pompa lebih cepat daripada air yang keluar dari sini, jadi lebih cepat penuh daripada keluarnya. Dapat dilihat di sini pompa bandulnya naik secara otomatis dan air telah keluar di sini. Dan ketika berada pada posisi sensor, maka pompa tersebut akan mati. Dan ketika turun kembali, maka pompa tersebut akan menyala kembali. Dapat dilihat. Dilihat. Di sini saya telah mencabut adaptornya. Jadi air akan selalu beregulasi selama adaptornya kita colok. Jadi dapat saya jelaskan kembali, pompa akan terus memompa air ke wadah ini, dan ketika berada pada posisi sensor, maka pompa tersebut akan mati dan akan menyala kembali ketika air pada wadah ini menurun, dan ketika bandulnya tidak lagi berada pada posisi sensor. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah menyediakan api dan di sini saya akan kembali menjelaskan tentang flame sensor. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara setting intensitas cahaya yang dapat diterima oleh sensor ini. Jadi di sini terdapat saklar yang warna biru ini, ini adalah tempat men-setting intensitas cahaya yang diterima oleh sensor ini. Jadi jika kita putar ke kiri sampai mentok, maka dia tidak akan mendeteksi api atau sensor ini berada pada posisi off walaupun flame sensor ini kita colok di listrik dan telah aktif, tapi dia tidak mendeteksi api di depannya karena saklar ini kita putar ke kiri dan kita akan putar ke kanan. Saatnya kita putar ke kanan dan kita akan putar. Dapat terlihat sensornya langsung menyala ketika dia mendeteksi api di depannya. Jadi dalam jarak segini dan sensornya saya putar sedikit atau kekuatan dari intensitas cahaya yang dapat diterima oleh sensor ini meningkat, maka dia dapat mendeteksi api dalam jarak sejauh ini. Kita akan jauh kembali. Dapat dilihat sensor tidak menyala karena intensitas cahaya yang diterima oleh sensor ini kecil. Kita akan putar kembali intensitas cahaya saklarnya. Kita akan putar. Dapat dilihat sensor dapat mendeteksi api di depannya walaupun berada pada jarak sejauh ini. Kita akan putar lagi. Dapat dilihat ketika sensornya saya jauhkan kembali, maka sensornya mati walaupun berada pada posisi menyala karena tidak dapat mendeteksi intensitas cahaya atau api ini berada pada posisi sejauh ini. Kita akan putar lagi. Dapat dilihat sensor menyala ketika walaupun jaraknya sejauh ini. Jadi walaupun sejauh ini sensor ini tetap menyala karena intensitas cahaya yang dapat diterima oleh sensor ini besar. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi sensor ini, jadi saklar ini adalah tempat setting intensitas cahaya yang dapat diterima oleh sensor ini. Jadi semakin kita putar ke kiri, maka intensitas cahaya yang dapat diterima semakin kecil. Dan semakin kita putar ke kanan, maka intensitas cahaya yang diterima oleh sensor ini akan besar. Atau jarak yang akan diterima atau jarak jauh, sensor ini tetap dapat mendetek api yang berada pada depannya dan akan mengaktifkan buzzer sebagai output dari sensor ini. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan alarm sistem. Tapi di sini kita akan melihat di sini ada yang menggunakan tembaga dan ada juga yang menggunakan besi. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana penghantaran panas antara tembaga dan besi, mana yang lebih kuat. Baiklah, di sini alat saya yang gunakan di sini ada adaptor, ada besi, dua besi, ada dua tembaga. Tembaga di sini saya menggunakan kabel yang saya kuliti dan ada buzzer dan juga ada relay. Jadi di sini saya menggunakan bahannya yaitu air yang sedikit basah dan kita akan lihat jika tembaga ini dengan jarak sejauh ini apakah akan menyala. Kita akan lihat. Saya ulang, saya belum colok adaptornya. Kita akan lihat apakah akan hidup buzzernya. Kita lihat dengan jarak segini buzzer tetap menyala dan relay pun di sini menyala. Dapat terlihat. Dan jika kita dekatkan, dapat terlihat tetap menyala walaupun jauh atau dekat menyala. Kita akan menggunakan besi. Dapat terlihat jika dia jauh maka buzzer tidak menyala karena terlalu jauh. Jika kita dekatkan, dapat dilihat jika dekat maka buzzer berbunyi. Jadi jika tembaga tadi walaupun jauh dia tetap menyala.
besi, jika jauh dia tidak menyala karena konduktivitas thermal dari besi ini kecil. Jika tembaga, konduktivitas dari tembaga itu sangat besar dibanding besi. Jadi penghantaran panas dari tembaga itu lebih baik daripada besi ini. Jadi sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.